Kenapa orang-orang selalu saja males belajar? Karena pelajarannya rumit atau karena males itu adalah rasa natural manusia? Kita lupa kalau ternyata kadang bukan selalu si pemalaslah yang salah, tapi juga cara penyampaiannya. Bagaimana bisa hal seperti presiden epistemologi poststrukturalis atau apalah itu bisa dimengerti oleh orang yang baru banget belajar? Padahal sebuah ilmu yang rumitnya minta ampun dengan istilah-istilah anehnya itu selalu bisa dibawakan dengan santai, simple, dan singkat seperti konten kreator edukasi. Contohnya, mereka bisa mengemas materi-materi berat hanya dalam beberapa menit konten saja. Apa semua itu karena visual editing semata? Tidak, tapi itu juga karena mereka ngerti satu hal penting, yaitu bahasa bayi. Jadi kita bisa lanjut ke topik utama. By Gastro. Otak itu kayak tukang parkir, nggak bisa nerima 20 mobil sekaligus, harus satu-satu. Jadi kalau mau jelasin sesuatu, pecah dulu jadi bagian kecil. Jangan langsung suruh baca jurnal 32 halaman. Kasian. Pernah nonton trailer film yang bikin lo langsung kayak pengen nonton? Nah, perumpamaan itu kayak trailer buat penjelasan yang rumit. Cuma ngasih gambaran kasar, tapi udah cukup bikin kita paham inti ceritanya tanpa perlu detail yang jelimet. Misalkan, lo bilang, memori itu kayak rak rumah. Nah, kita bisa langsung bayangin gimana cara kerja memori tanpa ribet ngerti komponen dalam komputer. Lu nggak bisa ngajarin orang cara nyetir kalau dia belum tahu mana gas, mana rem. Mulai dari yang dia udah ngerti, bikin dia ngerasa, ini mah gua ngerti. Baru lo ajak naik dikit-dikit, kayak tangga. Nyederhanain itu kayak ngeblender buah, harus halus, tapi jangan sampai rasanya hilang. Misal lo jelasin lubang hitam, terus bilang itu kayak portal ke dunia lain. Orang jadi mikir ini sci-fi, padahal bukan. Boleh disederhanain, tapi jangan sampai orang salah paham. Intinya jelasinnya enak, tapi tetap benar. Makanya lo benar-benar udah harus tahu tentang apa yang mau lo bicarain. Kadang penjelasan itu kayak nasi, butuh lauk visual biar enak. Gambar, animasi, gerakan tangan, atau ekspresi muka itu penting karena kita semua senang lihat, bukan cuma dengar. Minggu lalu, Pak Budi nerangin rumus hukum Bernoulli. Lo ngangguk, tapi lo sebenarnya nggak paham. Tapi pas dia curhat soal anaknya kabur dari rumah gara-gara disuruh ikut olimpiade fisika, lo malah dengerin sampai tamat. Nah, itu kekuatan storytelling. Dia bisa nyatuin potongan-potongan info yang awalnya buyar jadi satu bangunan yang nempel di otak lo. Humor itu efektif karena dia bikin orang santai. Kalau orang ketawa, otak jadi lebih rileks dan gampang terima informasi. Plus, humor juga nge-break ketegangan, jadi orang nggak ngerasa ribet sama penjelasan yang berat. Kadang, orang butuh dengar hal yang sama 2 kali, tapi nggak dari kalimat yang sama. Jadi, abis lo jelasin satu poin, coba lempar lagi idenya di akhir dengan gaya yang beda. Kayak ngasih callback, otak suka yang familiar, tapi juga pengen kejutan. Ngomong terus tanpa ngasih ruang itu kayak guru di jam terakhir. Semua orang hilang, tapi raganya masih duduk. Coba sesekali lempar, lo pernah ngerasa gitu juga nggak? Atau ini kejadian juga di hidup lo kan? Biar dia ngerasa diajak, bukan disuapin. Kadang, diam juga bagian dari penjelasan. Biarin audiens nyerna. Nggak harus terus-menerus nyerocos. Space itu penting, apalagi kalau poin barusan agak berat. Intinya, bahasa bayi itu bukan ngomong, tapi ngomong dengan kata-kata yang bisa dicerna manusia lainnya. Nggak harus pinter banget, asal sama-sama ngerti. Jadi beginilah pembahasan bahasa bayi yang dijelaskan dengan bahasa bayi juga. Ya, sekarang kalian bisa menjelaskan hal apapun ke para balita. Mekanika kuantum, filsafat eksistensialisme, perhitungan bunga majemuk, sistem hukum pidana internasional, multiverse Marvel, ending Evangelion, algoritma TikTok.
pintar. Kayaknya nggak gitu juga deh.